Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di Nangka Sawit ya, Nangka Sawit, Kecamatan Kejobong, Purbalingga, di Jalan Kamulyan. Ada makam keramat. Kita bareng-bareng memahami bahwasanya al-ghaib itu ada dan budaya itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Ini tempat untuk bermalam di sini. Mungkin untuk teman-teman yang sering berpetualang misteri atau untuk mengetahui bahwasanya gaib itu ada di sekitar kita, bisa ke lokasi sini, yaitu di Nangka Sawit, tepatnya di Kecamatan Kejobong, Purbalingga. Ini alhamdulillah kita sampai ke pintu gerbangnya. Itu di sini makam Adipati Jaka Kamulyan. Insya Allah besok kita akan ziarah di sini ataupun menikmati malam di sini untuk mengingat bahwasanya budaya itu ada. Kanan kiri ada pohon besar. Sebagai simbol bahwasanya usia daripada makam Jaka Kamulyan di sini adalah sudah sangat sepuh atau sangat tua. Nanti kita juga akan mungkin beristirahat di sini untuk ngobrol-ngobrol. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran pengen ke lokasi Jaka Kamulyan ya, lokasinya di Nangka Sawit, Jalan Kamulyan, tentunya Kecamatan Kejobong, Purbalingga. Oke, sekian dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen untuk yang suka spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Canfat Misteri. Sejarah Nangka Sawit, Desa Nangka Sawit. Konon ceritanya, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, kemudian berdiri kerajaan Mataram. Seiring berjalannya pemerintahan kerajaan Mataram, mulai saat itu Raja Mataram memerintahkan para musafir untuk melanglang buana melakukan perjalanan di seluruh tanah Jawa dalam rangka syiar Islam. Di antaranya memerintahkan musafir yang bernama Jaka Mulia dan emban ke Padangan beserta istri. Dalam perjalanannya, akhirnya sampai di suatu kawasan yang masih luwung, masih kosong, belum ada penghuni, yang masih merupakan kawasan hutan belantara. Dan sampai sekarang masih ada kawasan desa yang disebut Tukuh Luwung karena jarang penghuninya, tidak seperti kawasan lain yang semakin padat. Selanjutnya Jaka Mulia dan emban ke Padangan dan istri sampailah di suatu lokasi di tengah hutan dan beristirahat sambil berpikir. Kemudian timbul inspirasi bahwa kawasan yang disinggahi sangat bagus untuk dihuni
dan dijadikan suatu desa, sehingga lokasi pertama kali disinggahi untuk peristirahatan Jagamulya Emban Kepadangan beserta istri berinspirasi ingin menjadikan desa. Sampai sekarang lokasi tersebut oleh warga disebut Dukuh Desa, sekarang menjadi pusat pemerintahan desa. Untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan, para santri mencari bahan makanan ke wana atau hutan sebelah timur. Akhirnya menemukan satu-satunya pohon buah yang buahnya harum, baunya dan tidak diketahui namanya. Kemudian para warga beramai-ramai saling berebut untuk mendapatkan buah yang wangi tersebut, sehingga menimbulkan pertengkaran. Sampai sekarang kawasan ini disebut warga Dukuh Wana Rame. Kata yang berasal dari peristiwa terjadinya para warga mencari bahan makanan di hutan secara beramai-ramai, saling berebut untuk mendapat buah yang telah ditemukan di wana atau hutan, yang menjadi penyebab terjadi pertengkaran di antara mereka. Satu di antara mereka yang bertengkar, kemudian ada yang melapor kepada Jagamulya. Saat itu pula Jagamulya langsung mendatangi mereka yang bertengkar, lalu diajak mulih atau diajak pulang ke suatu tempat di Gunung Kidul, Bukit Selatan, untuk didamaikan, sehingga sampai sekarang kawasan ini disebut Dukuh Gunung Kidul. Di lokasi perdamaian warga, kemudian Jagamulya beserta para santri membangun pesanggerahan, tempat tinggal dan tempat untuk melaksanakan kegiatan. Sampai dengan akhir hidupnya, Jagamulya tetap tinggal di pesanggerahan yang telah dibangun dan dimakamkan di lokasi pesanggerahan. Makam Jagamulya dan beberapa santri, kepercayaan sampai sekarang masih ada dan dikenal oleh masyarakat luas, disebut Pesarean Kemulian. Kata yang berasal dari peristiwa diajak mulih, balik, pulang. Mereka yang bertengkar berebut buah sebagaimana telah diceritakan di atas, dan karena berasal dari nama Jagamulya dan juga karena keberhasilan Jagamulya mendamaikan warga untuk mencapai kemuliaan, kedamaian, hidup rukun, saling hormat menghormati satu sama lain. Setelah tercapai perdamaian, warga sudah dapat hidup rukun, saling bahu-membahu, sesuai inspirasi dan cita-cita menjadikan suatu desa di kawasan yang telah dihuni selama bertahun-tahun. Semua warga sepakat untuk membangun desa, tetapi masih bingung mau diberi nama apa desa ini. Kemudian timbul gagasan setelah mengingat peristiwa kejadian yang telah dialami, yaitu peristiwa awal mulanya dapat minangka lantaran nemu, dalam bahasa Jawa, menemukan bahan makanan, yaitu menemukan buah yang hanya ada satu pohon, sawit bahasa Jawa, yang ditemukan di hutan, sehingga desa ini diberi nama Desa Nangka Sawit, yang berasal dari rangkaian kata minangka dan sawit. Semoga bermanfaat. Tetap lestarikan budaya leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.